Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. الآية. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama komunitas Al-Muhsinin, yaitu orang-orang yang benar-benar bertaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menitipkan iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga kita tergerak untuk bisa melaksanakan kewajiban puasa, kewajiban menunaikan sholat 5 waktu kita, dan juga tidak lupa alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dan juga amalan-amalan kebaikan, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, maghfirah dan rahmat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita berupa pedoman baik dari Al-Quran yang dijelaskannya melalui hadis-hadis maupun perilaku beliau, yang mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini pernah mengatakan, karena ditanya bagaimana akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, khuluquhu kulluhu Qur'an. Artinya apa yang ada, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan, semua gerak-gerik daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pancaran dan cerminan daripada Al-Qur'anul Karim. Maka kita sebagai umatnya patut bersyukur karena diberikan mukjizat Al-Qur'an yang mana i'jazuhu ila yaumil qiyamah. Mukjizatnya tidak berhenti pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, tapi mukjizatnya akan tetap ada terus-menerus ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka kami pada pagi hari ini diberikan tema yaitu tentang sedekah. Apa itu sedekah? Apa pula hikmah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah, dan apa sih manfaat daripada sedekah secara instan? Kalau secara samawi, sedekah itu kita diberikan ganjaran yang luar biasa.
Seperti dalam ayat yang berbunyi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini kalau secara agama sedekah itu pahalanya diumpamakan dari satu butir yang kita tanam, dari satu amalan sedekah yang kita berikan, itu nanti Allah melipat gandakan dari 1 sampai 700 lipatnya. Maka akan ada pertanyaan, apakah ada efek secara langsung di dunia yang kita dapatkan? Nah, ini nanti akan kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma faj'alna minas shalihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, in tubdus shadaqati fani'immahi. Ketika kita menampakkan untuk bersedekah, maka jawaban Allah Ta'ala fani'immahi, maka itu adalah sebaik-baik amalan. Ini artinya sedekah itu juga boleh diumumkan. Misalkan pada Jumat ini alhamdulillah, atau langsung diberikan tabel di layar. Pertama, Pak Haji Sodikin misalkan, karena memang orang yang sangat jujur gitu, atau nanti ada Abu Sodakoh gitu, misalkan seperti itu, sekian. Ini menurut agama Islam fani'immahi, itu adalah sebaik-baik amalan. Jadi tidak apa-apa. Apakah nanti akan menimbulkan riya? Lah ini akan kita kaji pula setelah ayat yang akan kami bahas. Wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Lan nalikane menyembunyikan sapa sira kabeh, aw tu'tuhal fuqara, atau kita memberikannya kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu juga lebih baik. Jadi tingkatan yang pertama, i'lan, kita umumkan itu baik, tapi lebih baik lagi ketika disembunyikan. Wa in tukhfuha aw tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum, dan pahalanya Allah akan secara langsung menghapus dosa-dosa kita karena kita bersedekah. Nah, ini dari gambaran ayat, namun nanti akan kita kaji sedikit demi sedikit berhubung waktunya berbeda dengan kajian ya. Nah, ini kultum. Nah, ini sudah 7 menit, berarti bisa saya akhiri. Nah, kan kecewa kan? Nah, sudah terbiasa kajian. Anjene memang maha santri. Benten kali sing kolo-kolo mawon. Nah, niku mawon dipeksa 30 menit. Wis rasane ganyer-ganyer iku sikile. Soalnya mboten biasa kajian. Nah, itu bedanya orang biasa kajian dengan yang dipaksa kajian, itu beda sekali. Maka akan kita bahas satu persatu. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah taufik dan hidayah dan kesehatan dan rezeki yang berkah. Allahumma amin. Bagi yang duda-duda, jangan diteruskan. Ini urusan pribadi-pribadi ya. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah ya seperti itu. Kemudian apa hikmah di balik sedekah? Yang pertama yang kita dapatkan secara langsung di dunia
yaitu dawu mardakum bis shadaqah. Artinya orang yang bersedekah pastilah Allah akan memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Ini dengan apa? Dengan cara sedekah. Ini yang langsung kita dapatkan. Kemudian sedekah yang terbaik itu bagaimana? Nah, ini dawuhe baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin seger bugar tambah enom dan seterusnya, ini kunci pertama adalah kita harus menyukai sedekah. Dan waktunya kapan? Ada salah satu yang wajib kita ketahui, sedekah itu utama dilakukan yang pertama ketika kita dalam kondisi sehat dan dalam kondisi memiliki harta. Lah, mengapa kok sampai dikatakan demikian? Karena orang yang sehat dan memiliki harta itu biasanya ingin membelanjakan dan tidak ingin mengurangi daripada hartanya. Maka pada saat itu pula, kalau dia bisa bersedekah, itu adalah sebaik-baik sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Ketika kita dalam kondisi benar-benar ingin menambah harta dan ingin menambah usaha, artinya dalam kondisi kita masih kemaruk dunia, kalau kita masih bisa bersedekah di saat itu adalah salah satu sedekah yang terbaik. Kemudian apa lagi? Ternyata sedekah yang terbaik itu adalah di saat kita meskipun memiliki hanya satu butir kurma dan kita membutuhkan, pada saat itu kita memberikan fisabilillah, ini termasuk sedekah yang utama. Kemudian dibelanjakan kepada siapa yang paling utama? Yang pertama dibelanjakan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Nah, ini menurut baginda Muhammad SAW, karena pernah ditanya ayu shadaqatin afdal, beliau menjawab sedekah yang dibelanjakan untuk keluarganya. Summaman, kemudian siapa? Kemudian dibelanjakan kepada sanak kerabatnya. Mengapa demikian? Kalau kita sedekah kepada kerabat kita, sanak keluarga, bukan hanya kita mendapatkan pahala sedekah, pun kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Dan ada anjuran sedekah itu dikhususkan bagi keluarga yang sangat-sangat memusuhi kita. Nah, ini kayaknya nggak rela kita ya, wis dimusuhi, wis difitnah, kok malah disuruh sedekah. Lah ini, lah kita juga harus tahu mengapa para koruptor itu sedekahnya besar sekali. Nah, ini kita harus ambil ilmunya. Ternyata mengambil ilmu dari baginda Muhammad SAW. Karena manusia ketika diberikan hadiah, hatinya akan lunak, seperti dalam sabda baginda Muhammad SAW, tahadu tahabu. Namun para koruptor itu salah memposisikan, karena bukan hartanya tapi dipakai untuk sedekah ataupun memberikan hadiah. Kalau kita sering memberikan hadiah, maka akan tumbuh yang namanya mahabbah, saling mencintai. Lah ini, kalau ada keluarga kita yang memusuhi kita, kemudian kita berikan sedekah, maka lambat laun akan
timbul mahabbah. Dan sedekah itu bukan kok dengan materi saja. Paling minimal kita senyum kepada orang yang setiap hari memfitnah kita, itu pun termasuk sedekah. Lebih-lebih kita memberikan bantuan uluran tangan, baik pikiran, baik jasa dan segala macam, ini pun termasuk sedekah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya, sedekah itu kira-kira keutamaan lainnya apa selain bisa memberikan kita manfaat sehat, bugar jasmani dan rohani, selain Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang lain, ittaqu maitatassu bisadaqah. Lah niki juga penting. Kita ini belum tahu meninggal dalam kondisi apa. Karena kita tidak bisa mengandalkan amalan kita sekarang. Ya boleh jadi di akhir hayat ternyata kita lebih cenderung, naudzubillah nggih, misalkan lebih cenderung berbuat maksiat. Maka untuk menanggulangi hal yang demikian, baginda Muhammad SAW memberikan kita pager. Nah, sing jenenge pager niku mboten kok sing dianu napa niku diarani paranormal napa wong sing jarene ngerti ilmu dipageri omahe cek gak ana jine sing melebet. Lah niki sampean dibodohi nang gelem wae. Wong dekne dhewe ya gak ngerti jine iku rupae kaya napa, ya mungkin kaya dekne iku mungkin lah ngoten. Jadi pagernya seperti apa? Ittaqu maitatassu bisadaqah. Jadi kalau kita ingin dihindarkan meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, maka perbanyaklah sedekah. Itu adalah tameng supaya Allah tetap memberikan hidayah, as-sabat 'ala din, keteguhan dalam keimanan dan Islam kita sampai meninggal dunia. Maka Allah tetap menjaga kita karena kita bersedekah. Lah ini juga pentingnya sedekah. Kemudian waktu yang paling bagus untuk sedekah itu kapan? Nah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdhalas sedekah fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah itu ya dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Nah ini kalau sampai akhir Ramadan sing jenenge kubahe kok sik durung mantun, saya kira rugi donya akhirate panjenengan. Soalnya bulan Ramadan niki sak apik-apike sedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah untuk apa? Fisabilillah. Awan dhewe niki dibangunkan istana ing dalam surga. Nah itu. Jadi semoga apa yang telah kami ungkapkan dan jelaskan daripada sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun ayat daripada Al-Qur'anul Karim memberikan kita dampak positif. Semoga Allah menghindarkan kita dari meninggal su'ul khotimah, dan semoga Allah memberikan kita salah satu manfaat sedekah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan niki wis pirang hadis iki. Cara misale sak hadis diregani ngoten wis pirang-pirang niki. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manfaat daripada sedekah yang pertama sudah kami sebutkan, yang kedua sudah kami sebutkan, yang ketiga sudah kami sebutkan, yang keempat Allah akan menghindarkan kita dari kemiskinan. Jadi orang yang sering sedekah mustahil akan miskin. Nah, sing gadahi namira niku sakniki napa tambah bangkrut, tambah luar biasa bisnisnya. Nah, tinggal kita cari contoh lagi.
Mugi-mugi awak dhewe-dhewe contone nggih. Allahumma amin. Allah akan menghindarkan kemiskinan daripada kehidupan kita. Nah, itu salah satu manfaat sedekah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.